Selamat pagi, siang, sore, teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita sehari-hari, yaitu enkripsi. Di dunia yang semakin terhubung secara digital, ancaman terhadap privasi dan keamanan data semakin nyata. Kita seringkali mendengar tentang peretasan, pencurian data, dan kebocoran informasi yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Nah, disinilah peran enkripsi menjadi sangat penting. Sebelum lebih panjang topik pembahasan kita, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Muhammad Abdullah Maulana Malik Al-Banjari. 2. Galeh Tri Permono. 3. Dika Kurnia Putra. 4. Sulistyo Nugroho. 5. Sodikun AS. 6. Muhammad Syahrul. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu enkripsi? Enkripsi adalah cara untuk mengubah pesan menjadi kode rahasia. Enkripsi juga dapat diartikan sebagai proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang, dengan menggunakan algoritma atau kunci tertentu. Tujuannya agar hanya orang yang punya kunci yang bisa membaca pesan tersebut. Tujuan utama dari enkripsi adalah untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci atau izin yang tepat yang dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya, yang dikenal dengan istilah dekripsi. Bayangkan kamu menulis surat rahasia, tapi kamu mengubah huruf-hurufnya agar orang lain tidak bisa membaca pesanmu. Pasti orang lain akan kebingungan dan bahkan orang lain itu juga tidak tahu sama sekali apa yang kamu maksud. Jika algoritma enkripsi yang benar-benar baik digunakan, maka tidak ada teknik yang secara signifikan lebih baik daripada mencoba setiap kunci yang mungkin secara metodis. Untuk algoritma seperti itu, semakin lama kuncinya, semakin sulit untuk mendekripsi sepotong ciphertext tanpa memiliki kunci. Selanjutnya kita akan bahas apa saja manfaat dari enkripsi. Yang pertama yaitu enkripsi digunakan untuk melindungi data. Dilansir dari Cisco, enkripsi adalah alat keamanan yang digunakan untuk mencegah penyadapan data sensitif. Artinya, enkripsi bisa membantu mencegah terjadinya pencurian data, baik saat disimpan dalam file ataupun saat transit di seluruh jaringan komputer. Yang kedua digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data. Manfaat enkripsi selanjutnya adalah menghindari penyalahgunaan data. Data terenkripsi hanya dapat dipahami oleh orang yang berwenang. Artinya, orang yang tak berhak tidak dapat membaca data terenkripsi dan tidak dapat menyalahgunakannya. Menghindari penyalahgunaan data enkripsi memerlukan langkah-langkah penting seperti pengelolaan kunci enkripsi yang aman, penerapan algoritma enkripsi yang kuat dan terkini, serta penggunaan enkripsi end-to-end untuk melindungi data selama transmisi. Selain itu, kontrol akses yang ketat, audit rutin, dan pemantauan sistem yang cermat dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran keamanan. Pengguna juga harus dilatih dengan baik dalam mengelola data terenkripsi, sementara pemulihan kunci yang aman harus disiapkan untuk menghindari celah keamanan. Dengan demikian, enkripsi dapat efektif dalam melindungi kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan. Jadi kemungkinan data dapat dijebol itu kecil. Yang ketiga yaitu menjaga privasi. Enkripsi bermanfaat untuk menjaga privasi, di mana pesan hanya dapat dibaca dan dipahami oleh penerima yang sah, sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain dan privasi tetap terjaga. Enkripsi sangat penting dalam menjaga privasi karena memastikan bahwa pesan atau data hanya dapat dibaca dan dipahami oleh penerima yang sah, yang memiliki kunci untuk mendekripsi informasi tersebut. Dengan mengenkripsi data, informasi tersebut menjadi tidak terbaca oleh pihak yang tidak berwenang, seperti peretas atau penyedia layanan yang tidak terkait. Hal ini memberikan lapisan perlindungan yang kuat terhadap kebocoran informasi pribadi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, sehingga privasi pengguna tetap terjaga dengan aman dalam berbagai konteks, baik itu dalam percakapan online, transaksi finansial, atau penyimpanan data sensitif. Selanjutnya mari kita bahas dua jenis algoritma enkripsi yang paling umum yaitu simetris dan asimetris. Enkripsi simetris dapat diibaratkan sebagai kunci gembok yang biasa ditemukan di rumah Anda. Kunci yang sama digunakan untuk mengunci dan membuka data. Juga dikenal sebagai kunci bersama atau algoritma kunci pribadi, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Chipher kunci simetris dianggap lebih murah untuk diproduksi dan tidak membutuhkan banyak daya komputasi untuk mengenkripsi dan mendekripsi data sehingga penundaan dekode data berkurang. Kelemahannya adalah jika orang yang tidak memiliki izin berhasil mendapatkan kunci tersebut, mereka akan dapat membongkar enkripsi setiap pesan dan data yang dikirim di antara pihak terkait. Dengan demikian,
Perpindahan kunci bersama perlu dienkripsi dengan kunci kriptografis lain, sehingga menyebabkan siklus dependensi. Jenis enkripsi selanjutnya yaitu asimetris. Enkripsi asimetris ibarat kunci ganda. Memiliki dua kunci yang berbeda, kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas, sedangkan kunci privat harus dirahasiakan. Kelebihan utama enkripsi asimetris adalah keamanan tingkat tinggi. Enkripsi asimetris, juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik, menggunakan dua kunci terpisah untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Salah satunya adalah kunci publik yang dibagikan di antara semua pihak terkait untuk enkripsi. Siapapun yang memiliki kunci publik dapat mengirim pesan terenkripsi, tetapi hanya pemegang kunci pribadi kedua yang dapat mendekripsi pesan tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebelum lebih dalam lagi aku mau tanya nih. Ada yang tahu gak bagaimana cara kerja enkripsi? Jika ada yang tahu, coba dong berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Oke, langsung kita bahas lagi yuk. Cara kerja enkripsi menggunakan kunci yang disebut cryptographic key, sebuah rangkaian teks yang berfungsi untuk mengubah data yang tadinya bisa dibaca menjadi teks sandi yang sangat acak. Kekuatan enkripsi tergantung pada ukuran atau panjang key tersebut dalam bit. Dalam kriptografi, ukuran merujuk pada seberapa banyak angka 2 dikalikan untuk menghasilkan kombinasi kunci. Kunci yang lebih pendek memiliki kombinasi yang lebih sedikit, sehingga lebih mudah ditebak dan kurang aman. Namun, meskipun yang panjang lebih aman, ada peran algoritma yang turut menentukan tingkat keamanan ini. Kunci ini juga digunakan dalam tanda tangan digital, yang berfungsi untuk memastikan keasliannya. Private key digunakan untuk membuat tanda tangan digital, sementara public key digunakan untuk memverifikasinya. Enkripsi bekerja dengan mengubah data asli, plain text, menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang, ciphertext. Proses ini dilakukan menggunakan algoritma enkripsi tertentu, yang memanipulasi data dengan kunci enkripsi untuk mengacak informasi. Ada dua jenis enkripsi utama, enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Pada enkripsi simetris, kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, sedangkan enkripsi asimetris menggunakan sepasang kunci yang berbeda. Kunci publik untuk mengenkripsi data dan kunci pribadi untuk mendekripsinya. Setelah data terenkripsi, informasi tersebut menjadi tidak berarti dan tanpa acak tanpa kunci yang tepat. Hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text yang asli dan dapat dipahami. Proses ini menjamin bahwa data yang dikirimkan atau disimpan tetap aman, bahkan jika ada pihak yang mencoba mengaksesnya tanpa izin. Keamanan enkripsi sangat bergantung pada kekuatan algoritma yang digunakan dan kerahasiaan kunci enkripsi, yang menjadikannya alat penting dalam melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan data sensitif. Contohnya, kombinasi key 1 bit yang kemungkinan bisa dibuat adalah 2×1. Karena ukurannya 1 bit, maka nilainya adalah 1 atau 0, 2 kemungkinan permutasi. Sebelum lanjut lagi, ada yang tahu gak nih contoh enkripsi? Kalau masih belum paham, simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Langsung saja kita bahas. Simak baik-baik ya teman-teman. Misalnya, kamu ingin mengirim pesan berahasia ke temanmu. Agar orang lain tidak bisa membaca, kamu mengubah huruf-hurufnya. Contoh. Rahasia menjadi Utfeld. Ini contoh sederhana dengan enkripsi yang disebut Caesar Cipher. Enkripsi adalah proses mengubah pesan atau informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh orang lain tanpa kunci atau algoritma tertentu. Tujuan dari enkripsi adalah untuk menjaga kerahasiaan data, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang tepat yang dapat mengakses informasi tersebut. Misalnya, kamu ingin mengirim pesan berahasia ke temanmu dan agar orang lain tidak bisa membaca isi pesan tersebut, kamu bisa mengenkripsi pesan itu dengan mengganti huruf-hurufnya menggunakan metode tertentu. Contoh sederhana dari enkripsi adalah menggunakan Caesar Cipher, di mana setiap huruf dalam pesan digeser beberapa posisi dalam alfabet. Sebagai contoh, jika kita menggeser setiap huruf berahasia sebanyak 3 posisi ke depan, maka hasilnya adalah Utfeld. Dengan begitu, meskipun orang lain melihat pesan yang terenkripsi tersebut, mereka tidak akan dapat memahami artinya tanpa mengetahui metode atau kunci enkripsi yang digunakan. Gimana, masih pada semangat gak nih belajarnya? Tadi kan udah sedikit disinggung tentang Caesar Cipher nih. Pada nyimak gak tadi? Coba tadi kalau pada nyimak, apa sih yang teman-teman tahu tentang Caesar Cipher? Coba dong tulis di kolom komentar, aku tunggu ini. Udah belum? Kalau gitu langsung saja kita bahas bareng-bareng aja ya.
Caesar chip hair adalah salah satu metode enkripsi klasik yang digunakan untuk mengenkripsi pesan teks dengan cara menggantikan setiap huruf dalam pesan dengan huruf lain yang memiliki posisi tertentu dalam alfabet. Metode ini dinamai sesuai dengan nama Julius Caesar, yang konon menggunakannya untuk menjaga keamanan pesan-pesan pribadinya. Caesar chip hair adalah salah satu metode enkripsi tertua yang ditemukan oleh Julius Caesar, seorang pemimpin Romawi, yang menggunakannya untuk mengamankan pesan-pesan militer. Prinsip dasar dari Caesar chip hair adalah menggantikan setiap huruf dalam pesan asli dengan huruf lain yang berada pada posisi tertentu dalam alfabet, yang digeser ke kanan atau kiri sebanyak sejumlah langkah tertentu. Sebagai contoh, jika kita menggeser setiap huruf dalam pesan sebanyak 3 langkah ke depan, maka huruf A, Y akan menjadi ID, HB, J menjadi IE, Y dan seterusnya. Proses enkripsi dalam Caesar chip hair sangat sederhana. Misalnya, jika pesan yang ingin dienkripsi adalah hello, dan kita menggunakan pergeseran 3 langkah, maka hasil enkripsi menjadi YHOR. Ini karena setiap huruf digeser 3 posisi ke kanan dalam alfabet. Caesar chip hair sangat mudah dipahami dan diterapkan, tetapi juga memiliki kelemahan besar karena jumlah kemungkinan pergeseran yang terbatas, yakni hanya 25 pergeseran yang berbeda, karena ada 26 huruf dalam alfabet. Ini membuat Caesar chip hair rentan terhadap serangan pencarian kunci, brute force attack, di mana penyerang mencoba semua kemungkinan pergeseran. Meskipun sederhana dan mudah dipecahkan, Caesar chip hair memiliki sejarah yang menarik dan digunakan untuk tujuan yang berbeda, terutama dalam komunikasi militer dan diplomatik pada zaman kuno. Walaupun sekarang tidak lagi dianggap aman untuk penggunaan serius, Caesar chip hair sering digunakan dalam pembelajaran dasar kriptografi karena memberikan pengenalan yang jelas tentang konsep enkripsi dan dekripsi. Caesar chip hair juga menjadi dasar bagi teknik enkripsi lainnya yang lebih kompleks dan aman yang digunakan dalam kriptografi modern. Keunggulan dan keterbatasan Caesar chip hair. Meskipun Caesar chip hair mudah digunakan, ada beberapa keunggulan dan keterbatasan dalam penggunaannya. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan dan kemudahan implementasi, sehingga cocok untuk pengenalan kriptografi. Namun, keterbatasannya adalah tingkat keamanannya yang rendah, karena metode ini sangat mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi atau brute force. Oleh karena itu, meskipun menarik, Caesar chip hair tidak lagi dianggap aman untuk penggunaan modern dan lebih sering digunakan sebagai alat pendidikan untuk memahami konsep dasar enkripsi. Keamanan Caesar chip hair. Caesar chip hair tergolong metode enkripsi yang sangat lemah karena hanya ada 25 kemungkinan pergeseran yang bisa dilakukan, karena pergeseran sebanyak 26 akan kembali ke posisi awal. Seorang penyusup hanya perlu mencoba semua kemungkinan pergeseran ini untuk memecahkan kode. Meskipun Caesar chip hair tidak cukup aman untuk digunakan dalam komunikasi yang benar-benar rahasia pada zaman sekarang, teknik ini tetap digunakan dalam pengajaran dasar kriptografi untuk membantu memahami konsep dasar enkripsi. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum tentang enkripsi? Pasti udah paham dong. Kalau masih belum paham, saya akan membuat kesimpulan agar teman-teman makin yakin lagi nih. Langsung saja ya teman-teman. Kesimpulan. Enkripsi adalah proses mengubah data atau pesan menjadi kode rahasia untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Prinsip utamanya adalah penggunaan kunci kriptografi yang memungkinkan hanya pihak yang memiliki kunci tersebut untuk membaca atau memahami data. Proses ini bekerja dengan mengubah teks asli, plain text, menjadi teks sandi, chip hair text, membuat data sulit dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kesimpulan berikutnya yaitu, terdapat 2 jenis enkripsi utama, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, sedangkan enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Enkripsi asimetris menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan enkripsi simetris. Salah satu contoh metode enkripsi sederhana adalah Caesar chip hair, yang menggeser huruf-huruf dalam pesan dengan langkah tertentu. Metode ini, meskipun mudah dipahami, memiliki keamanan yang rendah dan mudah dipecahkan. Kesimpulan berikutnya yaitu, terdapat 2 jenis enkripsi utama, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, sedangkan enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Enkripsi asimetris menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan enkripsi simetris. Salah satu contoh metode enkripsi sederhana adalah Caesar chip hair, yang menggeser huruf-huruf dalam pesan dengan langkah tertentu. Metode ini, meskipun mudah dipahami,
memiliki keamanan yang rendah dan mudah dipecahkan. Demikianlah pemaparan materi mengenai enkripsi sebagai salah satu teknologi yang berperan penting dalam menjaga keamanan informasi. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi data, terutama di era digital yang serba cepat ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semuanya. Kami sadar masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan, baik dalam penyampaian maupun isi materi. Oleh karena itu, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan selama presentasi ini. Kami juga berharap diskusi ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap keamanan informasi. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan. Terima kasih, dan semoga kita dapat terus belajar bersama di kesempatan berikutnya. Salam hangat, dan sampai bertemu lagi ya teman-teman.